Alhamdulillah, Alhamdulillahi na'maduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah. Faqad fazal muttaqun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin, sidang Jumat rahimakumullah. Tidak ada sikap yang terbaik sebagai hamba Allah yang bertauhid. Cepat atau lambat semua kita akan menghadapi kematian, kecuali langkah takwa yang selalu menyertai kita dimanapun, kapanpun, dan insya Allah dalam kondisi bagaimanapun. Ma'asyiral muslimin, berbagai musibah terjadi di negeri kita, dari satu musibah ke musibah berikutnya. Gempa bumi di Cianjur, di Garut, di Tasik, di Ciamis, longsor, banjir bandang, belum musibah-musibah yang lainnya. Begitu terus musibah terjadi. Tetapi seringkali dari musibah-musibah yang terjadi itu kita tidak mengambil ibrah, pelajaran, nasihat. Berulang kali musibah, tapi seringkali berulang kali kita di antara kita tidak mengambil pelajaran dari musibah yang terjadi. Dalam Al-Quran, musibah itu ada beberapa kategori. Yang pertama adalah sebagai ujian Allah kepada hamba-hamba Allah yang beriman. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allah uji kehidupan kematian, siapa yang terbaik amalnya. Ujian musibah adalah bagian daripada ujian hidup. Seperti anak-anak kita yang sekolah, yang kuliah, meningkat tingkatannya, maka meningkat pula ujian yang diberikannya. Begitu pula dengan hamba Allah yang beriman. Semakin meningkat kualitas keimanannya, maka semakin meningkat pula ujian yang dialaminya. Yang paling berat dialami oleh para nabi, para sahabat, para tabi'in, tabi'in terus kepada ulama dan kepada kita. Kualitas keimanan seseorang maka semakin berat ujian yang dialaminya. Musibah adalah ujian. Ketika tertimpa kepada hamba Allah yang beriman, maka musibah adalah ampunan dosa. Maka musibah adalah Allah sedang mengangkat derajatnya. Musibah adalah hikmah, pelajaran baginya. Yang kedua, dalam Al-Quran musibah sebagai teguran. Dalam surah Ar-Rum 41 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Joharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas
lizikahum ba'dallazi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di daratan, di lautan, karena ulah tangan kalian agar merasakan sebagian dari musibah yang terjadi. Ilaina turja'un, agar kembali kepada Allah. Musibah bagian daripada teguran Allah kepada orang yang dia taat tapi juga dia maksiat. Dia melakukan amal soleh, di lain kesempatan dia juga melakukan perbuatan dosa. Salatnya rajin, maksiatnya pun rajin. Dia melaksanakan puasa, tapi berbohongnya pun jalan terus. Dia mungkin mengeluarkan zakat, tapi riba pun dimakan juga. Dia menunaikan ibadah haji, tapi korupsi dilakukan. Tertimpa musibah bagi orang seperti ini adalah agar ia kembali kepada Allah, teguran dari Allah, agar ia bermuhasabah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, musibah sebagai azab di dunia sebelum Allah azab di akhirat. Dalam surah Yasin ayat 19 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qalu ta'irukum ma'akum a in zukirtum bal antum qaumun musrifun. Mereka berkata, kemalangan-kemalangan yang terjadi, musibah-musibah yang terjadi, bencana-bencana yang terus terjadi, karena kalian sudah keterlaluan dalam melakukan dosa, keterlaluan dalam maksiat. Musibah bagi orang seperti ini adalah azab di dunia sebelum Allah azab di akhirat. Bagaimana Allah hancurkan kaum Nabi Nuh alaihissalam dengan banjir, kaum Nabi Lut dengan gempa dengan luar biasa, dengan kaum Ad, kaum Samud, kaum Nabi Saleh, kaum-kaum yang terdahulu Allah hancurkan karena perbuatan syirik, zina, LGBT, kemaksiatan yang sudah keterlaluan. Musibah baginya adalah azab di dunia sebelum Allah azab nanti di akhirat. Nauzubillah, summa nauzubillahi min dzalik. Yang keempat, musibah sebagai takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum Allah ciptakan bumi, langit, bintang dan seluruh alam semesta ini, bahkan sebelum Allah ciptakan manusia, Allah telah tentukan di lauhil mahfuznya bahwa musibah akan terjadi. Ma asaba min musibatin, dalam surah Al-Hadid ayat 22, tidak ada musibah, satu musibah yang terjadi baik pada fil ardi wala fi anfusikum, atau pada diri kalian semua, illa fi kitabin, kecuali sudah tercatat, sudah ditentukan fi kitabin di lauhil mahfuznya Allah. Illa inna zalika 'ala Allah yasir, dan sesungguhnya hal itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Musibah adalah takdir Allah. Allah sudah tentukan musibah pada tanggal segini, Cianjur gempa misalnya, dengan korban lebih dari 300 orang meninggal dunia, 60.000 rumah hancur dan seterusnya. Musibah terjadi, longsor, musibah pada tanggal segini, tsunami dan seterusnya. Musibah-musibah yang terjadi adalah bagian daripada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana sikap bagi hamba Allah yang tertimpa musibah? Pertama, sabar. Wa basiris sabirin alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berikan kabar gembira kepada hamba Allah yang sabar ketika tertimpa musibah. Dia berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kami dari Allah, kami kembali kepada Allah. Maka mereka mendapatkan salawat, mendapatkan rahmat, mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, orang yang sabar ketika tertimpa musibah, dia berkata semuanya dari Allah, kembali kepada Allah. Allah berikan salawat.
Allah berselawat kepada hamba Allah yang sabar ketika tertimpa musibah, sama dengan Allah berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah berselawat kepada hamba Allah yang beriman yang selalu berzikir kepada Allah, walladzi yusalli 'alaikum. Yang ketiga dalam Al-Qur'an, Allah berselawat kepada hamba Allah yang sabar ketika tertimpa musibah. Dalam sebuah riwayat, Ummu Salamah ketika suaminya meninggal dunia, lalu dia mengucapkan kalimat istirja, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Lalu berdoa kepada Allah, ya Allah, gantilah dengan yang lebih baik dari Engkau berikan kepada hamba ya Allah. Lalu berdoa yang sangat luar biasa khusyuknya. Beberapa hari kemudian Rasulullah datang, lalu mengatakan, hai Ummu Salamah, apa doa yang kau panjatkan kepada Allah? Lalu dia menyampaikan doa, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, gantilah, berikan pahala dari musibah yang kami alami, berikan ya Allah pengganti yang terbaik. Maka Rasulullah langsung, saya akan melamarmu menjadi istriku. Allahu Akbar. Ummu Salamah berdoa, suaminya meninggal dunia, dengan minta kepada Allah pengganti yang baik. Penggantinya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jauh dari lebih yang dari ia inginkan. Jadi menyikapi musibah dengan sabar, minta pengganti yang lebih baik, maka Allah berikan pengganti yang lebih baik. Semoga saudara-saudara kita yang tertimpa musibah, yang saat ini masih mengungsi, diberikan kesabaran, Allah berselawat dan Allah ganti dengan yang lebih baik, sebagaimana Ummu Salamah menjadi istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'min rahimakumullah. Yang kedua, menyikapi musibah orang yang tertimpa musibah, husnuzan, berbaik sangka. Tidak menyalahkan Allah su'uzan, na'udzubillahi min zalik. Karena bagi hamba Allah yang beriman di awal disampaikan musibah ampunan dosa, musibah Allah sedang mengangkat derajat seseorang hamba dengan adanya musibah. Menyikapinya dengan husnuzan, berbaik sangka. Karena orang-orang yang sabar menyikapi musibah dengan berbaik sangka, Allah berikan pahala yang tidak ada batasannya. Az-Zumar ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hamba-hamba Allah yang sabar ketika tertimpa musibah, maka Allah berikan pahala yang tidak ada batasannya, unlimited. Baik sangka. Ya Allah, hamba bukan menolak takdirmu, karena takdirmu adalah takdirmu, tapi berikan hamba kecerdasan menangkap hikmah di balik setiap takdirmu. Itulah doa yang diajarkan oleh Rasulullah, menyikapi musibah dengan berhusnuzon, berbaik sangka. Yang ketiga adalah bertawakal kepada Allah dengan ridho terhadap ketentuan Allah, bahwa di balik musibah pasti ada hikmah. Lalu bagaimana kita yang tidak mendapatkan musibah? Pertama adalah mendoakannya. Hamba Allah yang beriman, hamba Allah yang muslim, yang dialami oleh saudara-saudara kita, lalu merasakan seperti satu tubuh. Seperti satu tubuh ketika sakit, maka tubuh itu merasakan sakit, maka kita pun mendoakannya agar Allah berikan kesabaran, keridhaan, keikhlasan, hikmah di balik musibah. Yang kedua, memberikan yang terbaik. Wallahu fi aunil abdi ma kana abdu fi auni akhihi. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudara-saudaranya yang lainnya. Dengan penderitaan yang dialami saudara kita, kita membantu sesuai dengan kemampuan kita, maka Allah akan menolong kita di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang tertimpa musibah, Allah berikan keikhlasan, kesabaran, keridhaan, dan hikmah dari musibah ini, dan menjadikan pelajaran bagi kita. Jangan sampai musibah terjadi kembali. Karena itulah kita mohon kepada Allah agar apa yang terjadi, hikmah
ampunan dosa, dan Allah sedang mengangkat derajat saudara-saudara kita yang mukmin, dan musibah menjadikan pelajaran besar. Jangan sampai kita lupa, kita kembali kepada Allah, muhasabah diri, beristighfar, taubat kepada Allah. Jangan sampai kampung kita, bahkan negeri yang kita cintai ini terjadi lagi musibah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabashiris sabirin alladziina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatu mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'a bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Wa quli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.